Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Anak Agung Istri Dianika Pramadewi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1. Ibu dan Bapak Guru hebat, tentu Ibu dan Bapak sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan semboyannya Ingarso Sungtuludo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Meskipun semboyan tersebut sering saya dengar, namun saya tidak benar-benar memaknainya sebagai seorang pendidik. Dan itu terjadi saat saya belum mempelajari dan memahami secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang pada modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Sebelumnya, ada beberapa pemahaman saya tentang siswa yang nyatanya keliru, tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memandang anak sebagai kertas kosong. Saya adalah seorang guru SD yang mana di jenjang sekolah dasar itu merupakan fondasi mencapai jenjang berikutnya. Oleh karena itu, saya masih berpikir bahwa anak-anak di sekolah dasar ini harus dicekoki dengan pengetahuan dan pendidikan karakter agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Dalam implementasi pembelajaran, saya menggunakan satu metode untuk semua anak, tanpa memperhatikan minat dan bakat mereka. Dalam benak saya, menyelipkan ice breaking dan permainan itu saja sudah cukup. Yang terpenting, anak-anak sudah bisa belajar sambil bermain. Ketiga, guru adalah penguasa kelas. Saya beranggapan bahwa siswa harus mengikuti aturan yang saya buat. Saya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Dalam pembuatan aturan juga saya tidak melibatkan siswa dan menentukan hukuman sesuai dengan kehendak saya. Keempat, fokus hanya pada penyelesaian materi. Selama ini saya hanya fokus menyelesaikan materi ajar agar sesuai target. Jadi bisa dikatakan saya hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Modul 1.1, pemikiran saya mulai berubah. Pandangan saya terhadap anak selama ini ternyata keliru. Anak yang saya anggap kertas kosong nyatanya memiliki garis-garis samar yang mana tugas gurulah yang kemudian menebalkan garis tersebut sesuai dengan sosial kultural yang ada di daerah. Setiap anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, sehingga anak adalah individu yang unik, tidak bisa disamakan, serta tidak bisa diberikan perlakuan yang sama pula. Jadi bermain sambil belajar saja itu tidak cukup. Kita juga perlu memperhatikan minat dan bakat siswa. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi pendidikan adalah menuntun siswa agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Mengajar itu hanya memberikan kebahagiaan lahir, sedangkan kebahagiaan batin itu diperoleh jika anak telah mampu memuliakan dirinya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membantah pandangan saya tentang guru sebagai penguasa kelas adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, motivasi, kreativitas, dan juga rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan.
saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang dapat menjiwai semangat Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani.